Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Denita Sukarningrum, Silvianita Cahyaningrum, Inaya Septiani, Salsabila Lainatu Siva, dan Susinta Dwi Agustina. Jadi pada video ini kami akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas nanti meliputi pengertian aliran Jabariyah dan Qadariyah itu sendiri, kemudian bagaimana sejarah kemunculannya, bagaimana pemikiran-pemikiran aliran-aliran tersebut, apa saja sekte-sektenya, dan bagaimana sih relevansi aliran tersebut bagi kehidupan milenial saat ini. Baik, saya Denita Sukarningrum akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah aliran Jabariyah. Pengertian aliran Jabariyah, menurut etimologis, Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti pemaksaan atau aliran yang berfaham tidak adanya ikhtiar manusia. Aliran Jabariyah ini percaya bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Dan menurut istilah atau terminologis, di kalangan para ahli teologi, Jabariyah adalah suatu aliran yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak mempunyai kekuasaan dan pilihan sama sekali, atau manusia dalam kehidupannya serba terpaksa atau majbur. Mereka menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatannya hanya terjadi dengan kudrat dan iradatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah lahirnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah muncul di masa pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa. Kondisi sosiologis masyarakat pada saat itu sangat mendukung sehingga kelompok ini muncul. Dalam bahasa Inggris, paham ini dikenal dengan sebutan fatalism atau predestination. Ketika itu, ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Aliran Jabariyah pertama kali dicetuskan oleh Ja'ad ibnu Dirham, namun dalam sejarah tertulis bahwa penyebar paham ini adalah Jam ibnu Safwan yang lahir di kota Samarkand, Khurasan, Iran dan menetap di Irak. Aliran ini dimulai di kota Tirmiz, Iran Utara yang dikenal juga dengan aliran Jahmiyah. Paham ini juga berasal dari filsafat Yunani yang didirikan oleh Zeno pada 336 sampai 264 sebelum Masehi dari kota Citium pada tahun 30 sebelum Masehi yang kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya yang disebut dengan Stoicis atau Rawakion. Kata Stoicis ini diambil dari nama gedung tempat ajaran filsafat ini dikembangkan, yaitu Stoa. Dan di sisi lain, saat filsafat Yunani mulai diadopsi oleh bangsa Persia, ini menjadi pembahasan yang cukup mendapat tempat di kalangan ahli-ahli pikir. Kemudian konsep yang dijadikan dasar-dasar adalah ruang kosong yang dikutip oleh Aristoteles, yaitu all the thing that is in motion must be moved by something, bahwa segala sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu atau spontanea. Kemudian konsep ini dikaji oleh Ibnu Saman, seorang Yahudi Syam, yang kemudian disampaikan dan dipahami serta diyakini oleh Ja'ad ibnu Dirham, yang tidak lain adalah guru dari Jam ibnu Safwan. Namun diyakini bahwa pengadopsian konsep filsafat Yunani ini hanya sebatas kulit saja atau intifa, bukan dalam bentuk substansi atau ta'atur. Aliran Jabariyah ini sangat disukai dan didukung oleh dinasti Umayyah. Namun karena Jam ibnu Safwan terlibat pemberontakan terhadap rezim penguasa, maka ditangkap dan dibunuh oleh Salama ibnu Ahwas al-Mizini, penguasa yang ditunjuk oleh dinasti Umayyah di Marwa, sebuah wilayah Turkmenistan, Rusia. Pendapat lain mengatakan bahwa kemunculan paham Jabariyah terpengaruh dari paham ajaran Yahudi dan Nasrani, yaitu Yahudi sekte Qura dan agama Nasrani bersekte Ya'jubiyah. Dalam penyebaran paham, aliran Jabariyah ini menunjukkan dalil-dalil Al-Quran yang untuk mendukung pendapatnya, yaitu dalam Quran Surat Al-Safat ayat 96, Quran Surat Al-Anfal ayat 37, Quran Surat Al-Hadid ayat 22, Quran Surat Al-Qamar ayat 49, Quran Surat Al-Rum ayat 40, dan Quran Surat Al-Syura ayat 12. Pada Quran Surat Asy-Syaffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.
Dan pada Quran surat Al-Anfal ayat 17 yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, pendapat faham Jabariyah Al-Jabar ini muncul juga dalam beberapa peristiwa sejarah, yaitu yang pertama suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang mereka untuk memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Kemudian pada peristiwa Khalifah Umar bin Al-Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, Tuhan telah menentukan aku mencuri. Mendengar itu, Umar kemudian marah sekali dan menganggap orang itu telah berdusta. Oleh karena itu, Umar memberikan 2 jenis hukuman kepada orang tersebut, yaitu yang pertama, hukuman potong tangan karena mencuri, dan kedua, yaitu hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Khalifah Ali bin Abu Thalib ditanya tentang qadar Tuhan dalam kaitannya dengan siksa dan pahala. Nah, orang itu bertanya, apabila perjalanan menuju perang Siffin itu terjadi dengan qada dan qadar Tuhan, tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Pahala dan siksa akan didapat berdasarkan atas amal perbuatan manusia. Kalau itu sebuah paksaan, maka tidak ada pahala dan siksa, gugur pula janji dan ancaman Allah, dan tidak pujian bagi mereka yang baik, dan tidak ada celaan bagi mereka yang berbuat dosa. Adanya paham Jabar telah mengukad ke permukaan pada masa Bani Umayyah yang tumbuh berkembang di Syria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susinta. Oke, yang selanjutnya ada pemikiran utama aliran Jabariyah. Kan sebelumnya telah kita ketahui nih bahwa kata Jabariyah berasal dari kata Jabara yang berarti memaksa dan mengharuskan melaksanakan sesuatu, atau secara harfiah dari lafaz al-jabbar yang berarti paksaan. Imam Al-Syarastani memaknai al-jabbar dengan penjelasan sebagai nafi al-fil hakikatun an al-abdi wa idofatihi ila a'rob, yang memiliki tafsiran bahwa perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa nama Jabariyah disangkut pautkan dengan pengertian bahwa manusia dalam perbuatannya tidak memiliki inisiatif sedikitpun. Dengan kata lain, manusia pada paham ini terikat dengan kehendak mutlak Tuhan dan bukan berasal dari kehendak atau kemauannya sendiri dan dalam keadaan terpaksa. Nah, hal inilah yang menyebabkan aliran Jabariyah menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, karena memang semuanya itu terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Hal ini berarti bahwa Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah karena manusia tidak memiliki kemampuan akan kehendak atas kemauannya sendiri pada setiap perbuatan yang mereka lakukan, karena semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kehendaknya. Maka dari itu, segala kebebasan yang dimiliki manusia untuk berbuat adalah tidak ada dan hanya terikat pada ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu ada sekte-sekte atau cabang aliran beserta pemikirannya. Menurut Imam Al-Syarastani bahwa aliran Jabariyah terbagi menjadi 2, yaitu aliran Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat, di mana juga masing-masing dari
aliran ini itu mempunyai tokoh yang berbeda pandangan pula. Yang pertama ada Jabariyah ekstrim, di mana aliran ini berpendapat bahwa jika manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat apapun, segala perbuatan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya manusia dalam pandangan ini tidak berdaya seperti wayang yang digerakkan oleh dalang, di mana manusia adalah wayangnya dan Tuhan sebagai dalangnya. Sama dengan wayang tidak digerakkan sebagaimana dengan wayang yang tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh dalangnya, manusia pun tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh Tuhan. Nah, tokoh pada aliran Jabariyah ekstrim ini adalah Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Yang kedua itu ada Jabariyah moderat, di mana aliran ini memiliki pendapat bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia masih mempunyai bagian di dalamnya. Menurut paham ini, Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Nah, tokoh pada aliran Jabariyah moderat ini adalah Husain ibnu Muhammad an-Najjar dan Dirar bin Ammar. Yang selanjutnya itu ada tokoh-tokoh pada Jabariyah ekstrim dan pada Jabariyah moderat, di mana pada Jabariyah ekstrim ada Ja'ad bin Dirham. Aliran ini muncul pada tahun 70 Hijriah. Paham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham yang berpandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah makhluk, maka sifatnya tidaklah qadim, karena qadim adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-A'til yang berarti mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya tidak benar untuk menyifati Tuhan yang Maha Suci dengan sifat-sifat kemanusiaan yang bersifat baharu. Al-af'al atau perbuatan yang diciptakan dalam diri manusia yang sebenarnya adalah gerakan yang diciptakan oleh Tuhan dalam benda mati. Maksudnya, manusia dikatakan berbuat bukan dalam arti yang sebenarnya atau hakiki, tetapi dalam arti kiasan atau majasi. Tidak ada bedanya dengan gerakan air mengalir, batu bergerak, matahari terbit, dan lain sebagainya. Sehingga segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya sendiri, termasuk perbuatan-perbuatan seperti mengerjakan kewajiban, menerima pahala, dan siksaan. Yang kedua adalah Jaham bin Safwan, di mana aliran ini kemudian disebarkan oleh beliau yang berasal dari Khurasan, Persia. Jaham bin Safwan itu dapat dikatakan sebagai pendiri Jabariyah yang sesungguhnya, sehingga aliran ini dinisbahkan kepada namanya dengan sebutan Jahmiyah. Jaham bin Safwan berpandangan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu zat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempunyai sifat dan tidak benar menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian adalah tidak mungkin. Adapun surga dan neraka akan lenyap setelah penghuninya masuk ke dalam. Iman menurutnya diperoleh dari batin dan hati, serta tidak cukup dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ikrar dengan lisan, ketundukan hati, mahabbah, dan lain sebagainya. Serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan anggota badan itu bukanlah iman. Yang selanjutnya itu ada tokoh-tokoh pada Jabariyah moderat. Yang pertama ada Husain ibnu Muhammad an-Najjar, di mana pengikut Husain ibnu Muhammad an-Najjar disebut Najjariyah. Husain ibnu Muhammad an-Najjar berpandangan bahwa mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum taubat, maka pasti dia masuk neraka. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala walaupun di dalam surga. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusialah yang mempunyai bahagian dan perwujudan dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan positif dan negatif, tetapi dalam melakukan perbuatan itu manusia mempunyai bagiannya. Daya yang diciptakan dalam diri manusia oleh Tuhan mempunyai efek sehingga manusia mampu melakukan perbuatan itu. Daya itu kemudian disebut kasab. Nah, tokoh lainnya itu ada Dirar bin Ammar.
di mana beliau sependapat dengan An-Najjar, yakni manusia mempunyai kebahagiaan dan perwujudan dalam melakukan perbuatannya, tetapi mempunyai peran aktif dalam perbuatannya, serta melihat Tuhan. Menurutnya, Tuhan itu dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Relevansi diaturnya aliran tersebut di masa milenial berarti menghubungkan antara masa milenial saat ini dengan aliran Jabariyah. Menjadi muslim milenial adalah menjadi muslim yang gaul, cerdas, melek fashion, dan modern. Apalagi Harun Nasution mengemukakan bahwa umat Islam di abad pertengahan berada pada posisi kemajuan yang luar biasa karena menganut teologi sunatullah. Namun selanjutnya umat Islam mengalami kemunduran karena menganut teologi kehendak mutlak yang bercirikan 1. Kedudukan akal yang rendah. 2. Ketidakbebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat. 3. Kebebasan berpikir diikat oleh dogma. 4. Tidak percaya kepada sunatullah. 5. Terikat pada makna tekstual. Dan terakhir, statis dalam sikap dan cara berpikir. Dalam paham ini, manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan apapun yang menyebabkan manusia menjadi apatis, menjalani hidup dengan rasa pesimis karena menganggap semuanya telah ditakdirkan sejak zaman azali. Tidak ada gunanya berusaha karena manusia hanya terpaksa melakukan sesuatu. Manusia beraliran ini menjadi malas, tidak kreatif, menyerah sebelum bertanding, dan pasrah terhadap apapun juga. Padahal perlu diketahui bahwa peristiwa-peristiwa alam atau manusia tidak ditentukan oleh sebab-sebab yang mendahuluinya secara mekanik, tetapi diarahkan ke masa depan yang kreatif. Maka dari itu, di masa milenial saat ini, Jabariyah baik dijadikan dasar untuk tidak lupa akan kekuatan yang lebih tinggi, sehingga tidak takabur dan sombong dengan keberhasilan yang dicapai. Selanjutnya ada pengertian Qadariyah. Qadariyah secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadaro yang artinya kemampuan dan kekuatan. Sedangkan secara istilah atau terminologis, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat segala sesuatu dan meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Maka, hal ini dapat dipahami bahwa doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan, dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuat. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ditinjau dari segi politik, mazhab Qadariyah sebagai isyarat politik Bani Umayyah. Munculnya paham Qadariyah ini sebagai persoalan teologi yang didasari oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor yang pertama, secara internal, paham Qadariyah lahir sebagai reaksi dari paham Jabariyah yang telah berkembang pada masa dinasti Umayyah, di mana mereka cenderung dalam kezaliman untuk membenarkan tindakan mereka. Contohnya, kasus seperti kemerosotan dari sudut agama, kemewahan istana sementara rakyat kelaparan, dan penindasan terhadap rakyat dan sebagainya. Seharusnya setelah mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut, mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan umat dan di akhirat kelak. Akan tetapi, mereka menolak dan mengatakan bahwa kami tidak bisa
dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kami, sebab Tuhanlah yang menghendaki semua itu. Berdasarkan kasus tersebut, maka muncullah paham Qadariyah. Dan faktor yang kedua yaitu secara eksternal, yakni pada waktu yang sama pada masa Bani Umayyah, kaum muslimin atau orang-orang Arab bercampur dan berbagai macam pemikiran dan pendapat, sehingga tidak aneh jika hal itu mengarahkan mereka pada masalah-masalah yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dalam hati mereka. Mereka cenderung mengikuti kebiasaan budaya Romawi yang suka berdiskusi, berdebat dengan menggunakan dalil-dalil. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat dikembangkan di tengah-tengah umat Islam inilah sebagai pemicu dari paham Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat terlepas dari tokoh-tokoh yang berada di balik munculnya aliran Qadariyah. Adapun tokoh yang pertama yaitu Ma'bad al-Jauhani. Ma'bad al-Jauhani ini adalah orang pertama yang menyerukan paham Qadariyah. Ia lahir di Basrah, kemudian berkunjung ke Damaskus dan Madinah. Di dua kota inilah ia menentang kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh sebagian khalifah Bani Umayyah. Ma'bad al-Jauhani terlibat dalam gerakan politik pemerintahan Umayyah. Beliau memihak kepada Abdurrahman ibnu al-Ash'as selaku gubernur Sajistan, wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Pada satu pertempuran, Ma'bad al-Jauhani terbunuh oleh Hajjaj pada tahun 80 Hijriah. Adapun pendapatnya mengenai paham Qadariyah ialah semua perbuatan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Kalau Tuhan adil, maka Tuhan akan menghukum orang yang memberi dan memberitahu orang yang berbuat baik. Karena itu manusia harus bebas dalam menentukan nasibnya dengan memilih perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Tokoh yang kedua yaitu Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan menjadi penerus aliran Qadariyah pasca terbunuhnya Ma'bad al-Jauhani. Paham ini menyebar luas ke wilayah Damaskus, namun mendapat larangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, penyebaran paham ini dapat berlangsung lama. Ghailan juga menganut paham bahwa iman tidak bertambah dan berkurang, sehingga manusia tidak perlu berusaha untuk meraihnya. Meskipun demikian, Qadariyah hanya diidentifikasikan dengan manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam memilih dan melakukan perbuatan, sehingga dikenal juga dengan sebutan free will dan free act. Pemikiran utama aliran Qadariyah. Paham ini lebih mengedepankan sikap rasionalitas. Jadi, otoritas akal yang sangat berperan dalam segala perbuatan atau aktivitas manusia tanpa adanya campur tangan Tuhan. Adapun ayat yang menjadi pegangan paham ini adalah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Begitu pula dalam Quran Surat Al-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi menurut paham aliran Qadariyah ini, ayat tersebut bermakna bahwa manusia sendirilah yang merupakan dosa. Jika Tuhan ikut campur di dalamnya, maka Tuhan sudah menganiaya hambanya. Paham Qadariyah juga memiliki beberapa doktrin-doktrin yang membuktikan kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatan. Di antaranya, yang pertama adalah kehendak merupakan salah satu bentuk keinginan. Sebagai umumnya, kehendak itu mempunyai tujuan tertentu dan karena itu menghendaki terjadinya tindakan. Yang kedua adalah keinginan merupakan suatu tindak lanjut dari pengetahuan. Dengan demikian, kehendak itu disebut juga keinginan rasional.
Yang ketiga adalah kehendak yang bersifat rasional biasanya selalu mengarah kepada nilai kebaikan. Akibatnya, seseorang tidak pernah menghendaki sesuatu kecuali jika mengandung nilai baik menurut pandangan orang tersebut. Yang keempat adalah tidak ada hubungan kemestian antara Tuhan dan manusia. Yang kelima adalah ketika kehendak itu mengarah kepada suatu objek, dasar ketergantungannya adalah dirinya sendiri. Dengan demikian, ruang lingkup tentang objek yang bergerak dan diam, wujud pasif dan aktif adalah mencakup pengertian tentang pengaruh yang sangat menentukan dari kekuatan manusia terhadap perbuatannya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia menurut paham Qadariyah adalah manusia yang mempunyai kebebasan untuk memilih dalam hal memilih perbuatan yang baik dan buruk, sebab Allah telah menciptakan keduanya. Jika manusia berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pahala karena telah mempergunakan kodrat yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, dan juga sebaliknya. Jika mereka melakukan perbuatan yang buruk, maka mereka akan dihukum oleh Allah dengan diberikan dosa. Materi selanjutnya yaitu sekte-sekte atau cabang aliran beserta pemikirannya. Dan sesungguhnya Qadariyah terpecah-pecah menjadi golongan yang banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Setiap golongan membuat mazhab atau ajaran tersendiri dan kemudian memisahkan diri dari golongan yang sebelumnya. Namun, berapa banyak pun jumlah golongan dari hasil perpecahan penganut faham Qadariyah, tetap saja hal ini berujung dan bersumber pada 3 pemahaman, yaitu golongan Qadariyah yang pertama adalah mereka yang mengakui qada dan qadar serta mengakui bahwa hal itu selaras dengan perintah dan larangan. Mereka berkata, jika Allah berkehendak, tentu kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan kami tidak mengharamkan apapun. Yang kedua, yaitu Qadariyah Majusiyah, adalah mereka yang menjadikan Allah berserikat dalam penciptaan-penciptaannya, sebagaimana golongan-golongan pertama menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadat kepadanya. Sesungguhnya, dosa-dosa yang terjadi pada seseorang bukanlah menurut kehendak Allah. Kadangkala mereka berkata, Allah juga tidak mengetahuinya. Yang ketiga yaitu Qadariyah Iblisiyah. Mereka membenarkan bahwa Allah merupakan sumber terjadinya kedua perkara, yaitu pahala dan dosa. Adapun yang menjadikan kelebihan dari paham ini yaitu membuat manusia menjadi kreatif dan dinamis, tidak mudah putus asa, ingin maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Namun demikian, mengeliminasi kekuasaan Allah juga tidak dapat dibenarkan oleh paham lainnya. Sedangkan dalam segi pengamalan, Qadariyah terbagi menjadi 2, yaitu Qadariyah yang gulu atau berlebihan dalam menolak takdir, dan Qadariyah yang gulu atau berlebihan dalam menetapkan takdir. Relevansi dianutnya aliran tersebut di masa milenial. Saat ini, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan sains dan teknologi. Apalagi seperti yang kita ketahui, perindustrian saat ini telah memasuki industri 4.0, di mana ciri utama dari revolusi industri ini adalah penggabungan informasi dan teknologi komunikasi dalam bidang industri. Oleh karena itu, teologi harus bersaing untuk dapat digunakan dalam meningkatkan produktivitas kehidupan yang dibutuhkan oleh umat Islam saat ini. Peningkatan produktivitas tersebut diyakini oleh kelompok postmodernisme. Postmodernisme adalah sebuah pandangan, kerangka pemikiran, atau aliran filsafat yang berkaitan dengan sikap dan cara berpikir yang muncul pada abad ke-20. Kelompok postmodernisme saat ini bisa dicapai dengan kekuatan optimistik akan kemampuan rasio atau akal, karena kekuatan akal yang dimiliki manusia dapat digunakan untuk memahami realitas, membangun ilmu pengetahuan dan teknologi, moralitas dan estetika, menentukan arah hidup dan perkembangan sejarah, memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, dan mengendalikan sistem sosial politik
budaya, dan lain-lain. Sejalan dengan hal tersebut, Harun Nasution mengemukakan bahwa umat Islam abad pertengahan berada pada posisi kemajuan yang luar biasa karena menganut teologi sunnatullah. Sunnatullah dibangun dari kalimat sunnah dan Allah. Pada zaman ini memiliki metode berpikir rasional, ilmiah, dan filosofis, di mana ciri-ciri teologi sunnatullah antara lain: 1. Kedudukan akal yang sangat tinggi. Yang kedua, kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Yang ketiga, kebebasan berpikir. Yang keempat, percaya pada sunnatullah. Yang kelima, mengambil makna metaforis dari teks wahyu. Dan yang terakhir yaitu dinamika dalam sikap dan cara berpikir. Paham Qadariyah dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang kreatif dan dinamis, yakni dengan adanya kemampuan dan kebebasan dalam berkehendak dan berkreasi mengelola alam. Ini yang merupakan syarat dalam meningkatkan produktivitas yang dapat menentukan masa depan sendiri, sekaligus mengembalikan masa kejayaan Islam. Sehingga pada saat ini lebih baik untuk mengedepankan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan yang sangat besar pengaruhnya kepada teologi, sehingga paham Qadariyah di sini sebagai suatu dorongan untuk kreatif dan dinamis. Karena itulah perkembangan kemajuan baik teknologi, informasi, transportasi, industrialisasi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk masa depan dapat terimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan nilai-nilai sosial kemanusiaan yang mempengaruhi kepada pemahaman keagamaan, sehingga teologi di sini nantinya dapat mengembalikan masa kejayaan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah kami sampaikan tadi bisa dipahami dan membawa manfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.